Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-8 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah." Maka mereka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah, la yanfun, mereka tidak menafikan anhu dari Allah ma wasafa bihi nafsah, apa yang Allah sifati dengannya untuk dirinya. Ahlus Sunnah tidak berani dan takut untuk menafikan apa yang Allah tetapkan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar pasrah kepada Allah. Taib, ucapan fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah, berarti di sini menguatkan ucapan beliau sebelumnya itu wala ta'til. Ini Allahu alam adalah penjelasan lebih luas dari makna wala ta'til. Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, dan mereka tidak merubah ucapan dari tempat-tempat. Ini adalah penjelasan dari makna min ghairi tahrif, dari ucapan beliau sebelumnya min ghairi tahrif. Mereka tidak mentahrif, menguatkan apa yang diucapkan oleh beliau sebelumnya. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Dan ini diambil dari ayat la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Dan sifat mentahrif ini adalah termasuk sifat orang-orang Yahud. Mereka merubah lafaz, merubah ucapan. Ketika mereka disuruh untuk mengatakan hittah, mereka mengatakan hintah, menambah nun. Mereka termasuk orang-orang yang yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Wala yulhiduna fi asma'illahi ta'ala wa ayatihi, dan mereka tidak mengilhad. Ilhad artinya adalah memiringkan. Al-hada yulhidu artinya adalah amala yumilu, yaitu memiringkan. Dan lahad dinamakan lahad, liang lahad dinamakan liang lahad karena dia adalah miring, itu miring ke arah kiblat yang sebelumnya digali ke bawah, kemudian setelah sampai dasarnya maka lubangnya dimiringkan ke arah kiblat, sehingga dinamakan dengan lahad. Mereka tidak melakukan ilhad di dalam nama Allah dan juga ayat-ayatnya, karena ilhad terkadang di dalam nama Allah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walillahil asmaul husna fad'u biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-namanya. Tapi Ahlus Sunnah tidak melakukan ilhad, tidak memiringkan di dalam masalah nama-nama Allah. Maksudnya bagaimana? Ya tidak menyimpang. Menyimpang itu artinya miring. Mereka tidak menyimpang di dalam masalah nama-nama Allah, tapi lurus di atas siratul mustaqim, tidak menyimpang, baik dalam nama Allah maupun dalam perkara yang lain. Termasuk di antara penyimpangan dalam masalah nama Allah adalah yang telah berlalu, ya mentahrif atau menta'til. Ini termasuk penyimpangan di dalam nama Allah. Atau mentashbih, ini juga termasuk penyimpangan di dalam nama Allah. Atau memberi nama Allah dengan nama makhluk, atau memberi nama kepada makhluk dengan nama Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ketika mereka menamakan sesembahan mereka dengan Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah. Al-Manah diambil dari kata Al-Mannan, Al-Uzza diambil dari kata Al-Aziz, ya Al-Lata diambil dari kata Allah. Ini berarti menamakan sesembahan mereka dengan nama Allah. Ini termasuk penyimpangan dalam nama Allah. Atau menamakan Allah dengan sesuatu yang bukan namanya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, menamakan Allah dengan Ab, dengan Bapak. Maka ini berarti menamakan Allah dengan yang bukan namanya. Ini termasuk ilhad. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka la yulhiduna fi asma'illah, dengan berbagai bentuk ilhad di dalam masalah nama Allah, sebagaimana tadi kita sebutkan. Dan wa ayatihi, mereka juga tidak melakukan ilhad di dalam ayat-ayat Allah SWT. Terkadang penyimpangan bukan hanya dalam nama Allah, tapi juga dalam ayat-ayatnya. Allah mengatakan, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan di dalam ayat-ayat kami,
Mereka tidak samar bagi kami. Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka lakukan. Jadi ketika beliau mengatakan yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, karena beliau tahu bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ilhad, ya ada dua jenis. Ada ilhad di dalam masalah nama Allah, ada ilhad di dalam masalah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Wala yukayyifun, dan mereka tidak mentakyif. Nah, ini berarti menguatkan ucapan beliau wa min ghairi takyif. Setelah beliau menyebutkan kaidah, beliau menyebutkan bagaimana yang dilakukan ahlu sunnah. La yukayyifun, mereka tidak menentukan kaifiyah. Wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqi, dan mereka ahlu sunnah tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Berarti tidak melakukan tamthil. Jadi ucapan beliau fala yanfuna anhu sampai wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqi, ini seperti penjelasan atau penguat dari kaidah yang beliau sebutkan sebelumnya. Al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil. Li'annahu subhanahu wa ta'ala la samiyya lahu wala kufuwa lahu wala nidda lahu wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Baik. Setelah itu beliau menyebutkan mengapa ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak mentakyif dan juga tidak mentamthil. Kenapa mereka tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Mengapa demikian? Karena di sini jawabannya. Dan ini menjadi yang harus menjadi perhatian bagi orang yang menuduh ahlu sunnah sebagai musyabbihah, mujassimah. Ya, kita mengetahui tentang firman-firman Allah, ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk. Li'annahu subhanahu wa ta'ala la samiyya lahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang serupa dengan dia. La samiyya lahu, tidak ada yang serupa dengan Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui bagi Allah samiyya, sesuatu yang serupa dengan Allah, sesuatu yang sebanding dengan Allah? Ini adalah pertanyaan yang isinya adalah pengingkaran. Apakah engkau tahu sesuatu yang serupa dengan Allah, yang meskipun dia mungkin seorang makhluk memiliki nama seperti nama Allah, tapi hakikatnya berbeda. Ada di antara makhluk yang bernama Malik misalnya, tapi apakah sama dia dengan Al-Malik, Allah SWT yang memiliki segala sesuatu, yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang di bumi? Tidak ada yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Hal ta'lamu lahu samiyya wala kufuwa lahu, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah, yang sama dengan Allah. Diambil dari firman Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang musawin, yang serupa dengan Allah. Wala kufuwa lahu diambil dari ayat juga, walam yakun lahu kufuwan ahad. Wala nidda lahu, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Diambil dari firman Allah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini semua menunjukkan bahwasanya tidak ada yang serupa dan tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sama dengan Allah. Diambil kata-kata ini dari Al-Quran. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Dari mana ini diambil? Dari firman Allah, fala tadribu lillahil amsal. Jangan kalian membuat perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan bagi Allah. Karena kias yang seperti ini berarti di sana ada menyamakan Allah dengan makhluk. Ahlussunnah wal jamaah tidak yumathilun, mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, karena ya demikian, karena tidak ada yang serupa dengan Allah berdasarkan ayat-ayat yang banyak tadi. Kemudian beliau mengatakan fa innahu subhanahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqihi. Kemudian beliau menyebutkan kenapa kita harus berdasarkan dalil dalam menetapkan nama dan juga sifat Allah. Kenapa harus kembali kepada Al-Quran? Kenapa harus kembali kepada hadis? Beliau sebutkan di sini sebabnya. Kenapa kita kembali ke sana? Dan kalau Allah sudah mengabarkan, harus kita benarkan. Dan kalau Rasulullah SAW sudah mengabarkan, maka harus kita benarkan. Ini jawaban. Ini adalah sebab kenapa nama dan juga sifat Allah ini adalah tauqifiyah. Pertama, fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqihi.
Karena sesungguhnya Allah SWT dialah yang lebih tahu tentang dirinya dan yang lainnya. Siapa yang lebih tahu tentang diri Allah? Apakah ada yang lebih tahu tentang diri Allah daripada Allah? Jawabannya tidak. Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah, apakah kalian lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Allah SWT dialah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri dan juga perkara-perkara yang lain. Tidak ada yang lebih mengetahui daripada Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ketika dia mengabarkan tentang dirinya, bahwasanya dia memiliki sifat demikian, bagaimana seseorang ragu? Ragu dengan kabar yang Allah kabarkan? Padahal dialah yang mengetahui tentang sifat-sifat dirinya daripada yang lain. Itu yang pertama. Kemudian, wa asdaqu qilan. Dan Allah SWT adalah yang paling benar ucapannya, yang paling jujur ucapannya, yang sesuai dengan kenyataan. Allah SWT mengatakan, wa man asdaqu minallahi qilan wa man asdaqu minallahi haditsan. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Allah SWT tidak berdusta. Dan untuk apa Allah berdusta? Dusta ini muncul dari orang yang takut. Anak misalnya, dia takut kepada orang tuanya, dusta. Adapun Allah SWT tidak ada yang Allah takut. Ketika Allah mengabarkan demikian, maka itu adalah kebenaran yang nyata, yang harus kita imani, yang harus kita percaya, yang harus kita yakini. Apakah kita meyakini bahwasanya Allah bohong dalam ucapannya? Na'udzubillah. Kita harus benarkan, kita imani dan kita benarkan apa yang Allah ucapkan. Amirruha kama ja'at. Lakukan ini dan jalankan itu sebagaimana datangnya. Jangan kita dustakan, jangan kita kemana-manakan. Kemudian yang ketiga, wa ahsanu haditsan min khalqihi. Dan lebih baik ucapannya, yaitu lebih fasih ucapannya. Allah menggunakan kata-kata di dalam Al-Quran dengan kata-kata yang paling fasih, yang paling jelas, sehingga tidak perlu di sana ditakwil atau dicari mungkin tafsir batinnya. Enggak, itu adalah ahsanul hadits. Allah mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban. Allah SWT menurunkan kitab yang paling baik, yang paling fasih, yang paling jelas. Tidak ada yang lebih fasih daripada ucapan Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, fa inna ahsanal hadithi kitabullah. Sungguhnya ucapan yang paling baik adalah kitabullah. Dan di dalam sebagian lafaz beliau mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Yang paling benar ucapannya adalah Al-Quran. Berarti dalam kitabullah, dalam Al-Quran terkumpul kabar yang berasal dari Allah Azza wa Jalla. Dialah yang a'lam, dialah yang paling mengetahui, dialah yang paling asdaq, yang paling benar ucapannya, dan dialah yang paling baik, yang paling fasih ucapannya. Dan kalau dalam sebuah kabar terkumpul tiga perkara ini, tidak ada alasan sedikit pun bagi orang yang mendengarnya untuk mengingkar, untuk mendustakan. Contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mengenal seseorang, dia orangnya adalah pintar, secara keilmuan kita mengaku, tapi dia nggak jujur. Ada orang pintar tapi dia nggak jujur, mengabarkan sesuatu kepada kita. Apakah kita berhak untuk tidak membenarkan apa yang dia ucapkan? Ya, berhak. Kenapa? Karena dia dikenal sebagai orang yang pembohong, meskipun dia pintar. Kalau misalnya ada orang yang pintar, dia jujur, tapi dia dikenal kadang salah-salah dalam mengabarkan sesuatu, nggak jelas ketika dia berbicara, terbalik-balik ucapannya. Apakah ketika dia mengabarkan kepada kita dengan sebuah kabar, kita berhak untuk tidak percaya? Jawabannya berhak. Kita tidak meragukan tentang kepandaian dia, kita tidak meragukan tentang kejujurannya, tapi dikhawatirkan ini dia salah dalam berbicara. Tapi ketika terkumpul dalam sebuah kabar, berasal dari orang yang mengabarkan adalah orang yang berilmu, dan orang yang mengabarkan adalah orang yang jujur, dan dia adalah orang yang jelas dalam pembicaraannya, maka di sini tidak ada udzur bagi kita untuk tidak menerima kabar tadi. Lalu bagaimana kalau ini yang mengabarkan adalah Allahu Rabbul Alamin? Bagaimana kita mendustakan sifat yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran? Ini adalah alasan kenapa kita harus kembali kepada kitabullah dalam menentukan sifat Allah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini
disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.